Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ba'duhum yaruddu ala aksarin nasi silatahum. Ini kelanjutan yang kemarin. Wa kana ba'duhum dan sebagian para ulama mutajarid. Mengapa kok saya sebut ulama nih? Di kelas-kelasnya mereka itu biasanya ulama billah nih. Mereka itu ala aksarin nas, bagi kebanyakan manusia itu menolak silatahum, pemberian hadiahnya atau wewehan, ya hadiah lah. Tiba bidzalika, maka mereka dicacat atau dicela karena penolakan tersebut. Faqala, maka mengucaplah ba'duhum atau sebagian dari para ulama billah itu mengucap begini, karena dicela mereka menjawab, ma'aruddu alaihim illa isfaqan alaihim. Ma'aruddu, saya tidak menolak dari pemberian dari manusia itu, dari kebanyakan manusia, illa isfaqan alaihim, kecuali karena rasa kasihan kepada mereka. Wa nushan lahum, dan karena kehendak baik untuk mereka. Yudzakiruna dzalika. Mengapa kok seperti itu? Karena kebanyakan manusia yang memberi kepada kami, sebagian ahli mutajarridin, orang-orang yang tidak bekerja itu, yudzakiruna dzalika, akan menceritakan, menuturkan pemberian mereka. Wa yuhibbuna ayyu'lama bihi, dan mereka senang untuk diketahui pemberian mereka kepada kami. Fatadhabu, maka dengan mereka menuturkan dan senangnya untuk diketahui saat memberikan hadiah kepada kami itu, fatadhabu amwaluhum, maka menjadi hilanglah harta mereka, wa tahbitu ujuruhum, dan leburlah ganjaran atau pahala dari manusia-manusia itu. Jadi para ulama billah itu sebagian di antara mereka itu menolak pemberian manusia. Jadi kalau dikasih itu malah ditolak. Mengapa kok seperti itu? Karena mereka itu kasihan. Sudah kehilangan harta, tidak dapat pahala. Karena apa? Karena yudzakiruna dzalika wa yuhibbuna ayyu'lama bihi. Mereka menceritakan ngasih hadiah. Hadiah itu maupun mereka senang untuk diketahui oleh manusia lainnya. Wa yurwa 'anil A'mash, diceritakan dari A'mas, beliau niki hidup 681 sampai 765 Masehi. Berarti dekat sekali ya sebetulnya. Cuma Rasulullah kan sudah meninggal. Sudah meninggal belum ya? Wa yurwa 'anil A'mas, diceritakan dari A'mas, annahu qala, Rasulullah lahir 651 nggih. Enggak ada ingat. 651 berarti sahabat ya kali ini. Ini bertemu dengan Rasulullah. Annahu, sesungguhnya A'mas qala, beliau berkata, Ja'a syabun minal Arabi, seorang pemuda dari Arab, dari golongan Arab itu datang ila Ibrahim At-Taimi, kepada Ibrahim At-Taimi, bi alfaid dirhamin, dengan membawa uang 2 dirham. 2000 dirham, bi alfaid dirhamin, 2000 dirham.
Faqala ya Aba Imran, kemudian pemuda itu berkata, ya Aba Imran, wahai Abu Imran, Aba Imran ini nggih Ibrahim At-Taimi niku. Khudh hadhihi darahima. Ambillah dirham-dirham ini. Wallahi ma hiya min dhi sultan. Demi Allah, harta-harta ini itu tidak ada yang menguasainya. Maksudnya ini adalah halal gitu loh. Karena tidak ada yang menguasai, ya saya yang menguasai. Kalau aku berikan kepadamu, berarti tidak ada yang menguasai. Wala min kada, wala min kada, dan juga tidak karena ini, karena itu. Pokoknya saya ingin ngasih ke kamu, kepada engkau ya wahai Aba Imran atau Ibrahim At-Taimi. Nah, faqala lahu Ibrahim, maka menjawablah Ibrahim At-Taimi kepada pemuda itu. Barakallahu laka wajazaka khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu dan Allah membalasmu dengan kebaikan. Tapi ini menolak. Bukan barakallah itu menerima tidak, tapi barakallahu laka wajazaka khairan. Itu Ibrahim At-Taimi menolak pemberian 2000 dirham dari seorang pemuda. Falamma walla, dan tatkala pemuda tersebut sudah pergi, kultu, kemudian saya bertanya. Akmas yang bertanya. Ya Aba Imran, wahai Abu Imran, ma mana'aka anta khuduha. Ma mana'aka, apa yang mencegah engkau anta khuduha, untuk mengambil dirham itu. Wallahi, demi Allah. Ma limra'atika komisun. Wallahi, demi Allah, saya itu tahu. Ini kan si Akmas ini tahu keadaan Ibrahim. Wallahi, saya tahu bahwasanya istrimu itu saja tidak punya baju. Istrinya nggak punya baju, dikasih uang 2000 dirham, menolak. Nah, orang kan penasaran, kan di duit menolak. Makanya sejak awal saya katakan, ini ulama-ulama, bukan kelas-kelas kita. Faqala, maka menjawablah Ibrahim At-Taimi, Sodaqta ya Abu Sulaiman. Engkau benar wahai Abu Sulaiman. Benar Abu Sulaiman, aku gak punya uang. Istriku saja gak punya baju. Walakin, tetapi hadza syabun minal Arab. Ini adalah pemuda dari Arab. Lam yuhannikhu, yang belum kukuh. Yuhannikhu, belum bisa menyatakan. Artinya dia itu pemuda yang belum dewasa. Belum mempunyai pendirian yang kuat. Lam yuhannikhu asinnu, yang mana umurnya belum dewasa. Walam tuhannikhu al-adabu, dan dia juga belum nyata adabnya itu belum jejak. Fakari itu ayat jadisa, maka saya menjadi tidak senang untuk duduk fi hayyahin, di kampung Fayakulu. Maksudnya saya nanti kalau mampir di kampungnya pemuda itu, Fayakulu, kemudian pemuda itu berkata, apa itu Ibrahim al-faida dirhamin, aku telah memberikan hadiah, memberikan uang 2000 dirham kepada Ibrahim. Kalau seperti itu, maka lebur. Allah melebur ajrohu, pahalanya, watadhabu darahimuhu, dan hilanglah dirhamnya. Jadi
Kalau dia itu nanti tak terima, padahal dia itu masih muda, belum mempunyai pendirian yang tetap, jangan-jangan nanti juga menyesal. Artinya beliau ini, Ibrahim At-Taimi, tidak menerima karena khawatir dia akhirnya cuma kehilangan hartanya dan pahalanya lebur. Artinya lebur itu nggak dapat pahala gitu. Karena dia mencerita-ceritakan. Ya kalau sekarang bentuk yang lain dari menceritakan itu ya pengumuman di medsos. Kita gak cerita nang wong, tapi jarinya yang bekerja. Sing ngerti wong 2 juta loh. Nggih, mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu belum tentu nggih, belum tentu orang-orang yang flexing memberi hadiah kepada orang lain di medsos itu kemudian tidak ikhlas, bukan begitu. Memang tidak mutlak begitu. Tapi itu mengkhawatirkan. Oleh karenanya kalau kita itu khawatir terhadap diri kita sendiri ya. Umumnya kita khawatir terhadap diri kita sendiri bahwasanya keikhlasan itu akan menjadi goyah karena kita menceritakan pemberian-pemberian kita kepada fakir, kepada miskin, atau kepada orang-orang, lalu kita cerita-ceritakan, maka ya lebih baik tidak usah diceritakan melalui medsos sekalipun. Gitu. Jadi Ibrahim At-Taimi itu betul-betul menolak bukan karena untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan pemuda itu agar tidak sudah kehilangan uang tidak dapat pahala. Wa mimman dhahaba ila hadza, dan sebagian dari orang yang bersikap ila hadza kepada masalah menolak maupun menerima hadiah bagi orang-orang yang mutajarrid. Sufyanus Tsauri, yaitu Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu bersikap juga sama dengan ulama-ulama yang diceritakan di atas tadi. Karena yashtaritu, bahkan karena yashtaritu Sufyan Ats-Tsauri itu memberikan syarat ala ba'diman kepada sebagian orang. Kana ya'khudhu minhu alla ayyadhkurahu. Menyaratkan kalau beliau mengambil dari orang yang ngasih hadiah Allah yadhkurahu untuk tidak menuturkan atau menceritakan. Ya, tak terima, tapi syaratnya ora di video, ora di foto, kemudian di medsoskan gitu ibaratnya zaman saiki. Jadi beliau memberi syarat. Mengapa? Bukan karena Sufyan Ats-Tsauri malu diketahui orang lain karena menerima hadiah, tetapi liisfaqihi, karena rasa welas dari Sufyan Ats-Tsauri alaihi kepada orang yang memberi. La min ajlihi, tidak karena kepentingan Sufyan Ats-Tsauri. Bal min dihabi ajrihi, bahkan karena bahkan dia orang tersebut akan kehilangan ganjarannya atau pahalanya. Di annahu qila fi makna qaulihi ta'ala, karena sesungguhnya diucapkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. La tubtilu, jangan engkau batalkan shadaqatikum, sedekah-sedekahmu. Sedekah itu ya sedekah sunnah maupun sedekah wajib.
bilmani dengan mengundat-undat. Undat-undat itu ya apa? Mengundat-undat ini nanti kalau tafsirnya qala al-mannu yang dimaksud sebagai Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-mannu itu adalah maksud dari al-mannu di dalam ayat tersebut adalah ayat qurahu menutur-nuturkan atau menceritakan. Aku sudah ngasih hadiah, aku sudah bantu masjid itu 5 juta, aku sudah bantu masjid itu. Nah, enggak usah diceritakan. Nah, bagaimana transparansinya? Transparansi sumbangan ke masjid umpamanya. Bagaimana cara mengaturnya agar tidak terjadi penggelapan? Karena ini juga tidak bisa ditutur-tuturkan. Ya dikasih aja, minta dinamai Abdullah. Abdullah 17, Abdullah 13, 14, ngono wae. Kan nggak ngerti, tapi di situ dipampang. Nah, orang yang ngasih dikasih tahu namanya kode jenengan ini sehingga nanti dari situ akan kelihatan pertanggungjawabannya atau transparansi dari pemasukan dan pengeluaran dana di masjid itu. Ini Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan al-mannu di dalam ayat 264 surat Al-Baqarah itu ayat qur'ah mencerita-ceritakan wal adza sementara al-adza itu ayut hirahu menampak-nampakkannya. Nah, itu menampakkan. Penjelasan detailnya insya Allah seperti ini. Kalau orang itu menutur-nuturkan dia telah memberi seseorang yang lain itu, kan seakan-akan dia itu keinget terus pemberiannya. Seakan-akan dia itu, barang yang sudah diberikan itu dengan dia menuturkan atau mencerita-ceritakan itu seakan-akan dia masih memilikinya. Ya kan? Adi masih haknya, padahal sudah disedekahkan. Maka di antara cara kita meneliti diri kita sendiri, apakah kita ikhlas atau tidak itu, ya masih ingat atau enggak? Iya nih, masjid kayak tak sumbang, inget terus gitu. Berarti masih ada dalam diri kita. Ya lali. Caranya lali gampang nih sebetulnya. Nyumbangi ora usah dihitung. Dilebokke kotak ae. Kan enggak ada orang ngerti. Di antara triknya begitu. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menyaratkan kalau mau menerima pemberian dari orang lain, sedekah dari orang lain, maka dia mensyaratkan agar orang tersebut tidak mencerita-ceritakan. Karena Sufyan Ats-Tsauri kasihan kalau dicerita-ceritakan maka akan menjadi seperti ayat 264 surat Al-Baqarah tadi. Jadi batal. Nah, tubtilu di sini batal itu berarti awalnya sah loh. Gitu. Kalau batal itu berarti pernah suci, gitu. Nah, sama sodako itu niatnya sudah bagus, sudah ikhlas dikasih. Ikhlas ini. Setelah ikhlas seminggu, wah, ono koncone umuk, melu umuk gitu. Pokoknya begitu. Mencerita-ceritakan sodakonya. Nah, jadilah itu kemudian seperti tidak ikhlas. Ya tidak ikhlas. Wa qala al-Junaid lirrajuli al-Khurasani. Tadi Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim At-Taimi. Nah, ini kisahnya Al-Junaid Al-Baghdadi. Waqala dan berkata Al-Junaid lirrajuli al-Khurasani kepada seorang laki-laki Khurasan. Alladzi ja'ahu yang mana lelaki dari Khurasan yang mendatanginya bil mali dengan membawa harta wasa'alahu ayyakulahu dan lelaki tersebut meminta
Syekh Junaid untuk memakan hadiah. Faqala al-Junaid, anfiqhu alal fuqara. Kowe ku ngasih hadiah dengan minta agar tak habiskan, tak makan hadiahmu itu. Nek ngono, kalau begitu anfiqhu alal fuqara. Mau kamu infakkan saja kepada orang-orang yang fakir itu, jangan ke saya. Gitu. Faqala ar-rajul. Maka berkatalah lelaki tersebut. Ana a'lamu bil fuqara minka. Saya itu lebih mengerti dengan orang-orang fakir daripada kepadamu. Berarti orang ini ya berani juga dengan Syekh Junaid. Walam akhtaro hada, dan aku tidak memilih yang al-fuqara yang disebut tadi. Faqala lalu Junaid, maka Syekh Junaid berkata kepadanya, bal wa ana uamil. Kalau tak terima aku iku angen-angen terus karo sing tak terima an Aisyah, bagaimana saya hidup dengan hartamu itu. Karena mintanya untuk dimakan. Oke, kasih untuk makan ya. Berarti untuk selain makan nggak boleh gitu. Maka kalau ngasih itu ya saya enak ya kasih gitu saja. Mau dimakan, mau dikasih ke orang lain lagi, mau diapain terserah. Nah, gitu kan aku jadi mikir-mikir bagaimana aku hidup, kata akulah ada sampai saya memakan ini harta yang kamu itu. Faqala, maka berkatalah rajul tadi. Inni lam akul laka anfikhu fil khalli wal baqali. Sesungguhnya saya tidak berkata kepadamu anfikhu, nafkahkanlah hartamu fil khalli untuk membeli bumbu wal bakoli maupun sayuran. Saya tidak berkata seperti itu. Wa inna ma qultu anfikhu fit thayyibat. Oh, maksudnya diralat. Waduh, kalau gak gelem terima alasannya begitu maka diralat. Sesungguhnya saya itu bukan mengatakan ini untuk makan-makan atau beli bumbu maupun sayuran. Wa inna ma qultu anfikhu fit thayyibat, dan sesungguhnya saya berkata, nafkahkanlah harta yang kau berikan ini fit thayyibat, di dalam kebaikan, di dalam sesuatu yang baik. Wa alwanul halawat, maupun bermacam-macam manisan. Mengapa kok manisan bisa buat makan? Nah, jenengan kan begini. Nek manisan dicampur nasi kan gak dadi to. Tapi nek manisan dicampur karo roti dadi. Makane iki halawat iki gabungane karo roti. Dan orang sana kan makannya roti sak mini-mini kae lho. Wa kullama nafada asri kana ahabba ilayya. Dan tatkala sudah habis asri, cepatlah kana ahabba ilayya, maka hal tersebut akan lebih aku senangi. Maksudnya kalau sudah jenengan pakai sudah habis, saya itu senang gitu loh. Ini yang memberi begitu. Faqala al-Junaid, maka menjawablah al-Junaid al-Baghdadi. Wa misluka la yahillu ayyuradda alai. Wa misluka, orang sepertimu itu la yahillu, tidak halal ayyuradda alaihi, untuk ditolak pemberiannya. Faqabilahu, maka kemudian Syekh Junaid menerima hadiah. Faqala ar-rajul. Nah, karena sudah diterima hadiahnya, rajul tadi berkata, ma bi Baghdad ahadun a'dhamu minnatan alayya minka. Ma bi Baghdad, tidak ada orang ma bi Baghdad ahadun, tidak ada orang di Baghdad a'dhamu, yang lebih agung, minnatan, anugerahnya, alayya, kepadaku, minka, daripadamu. Jadi rajul tersebut karena diterima hadiahnya itu malah berkata begini, engkau memang agung, telah memberikan kepadaku anugerah. Kalau anugerah kok kesannya dari memberikan ke saya kebaikan kan gitu.
Itu sampai berkata begitu karena saking senengnya hadiah itu diterima. Faqala Al-Junaid, karena Al-Junaid mendengar perkataan tersebut, beliau menjawab, "Wa ma bi Baghdad ahadun." Dan tidak ada di Baghdad seorang pun yang bagi yang pantas ayyuk bala minhu untuk diterima dari orang di Baghdad itu syai'un sesuatu illa kana mislaka, kecuali dari orang orang man kana mislaka, kecuali dari orang-orang yang serupamu. Jadi orang Arab niku kalau kita puji, dia memujinya itu paling enggak sama. Niku sudah jadi kebiasaan. Tetapi itu bukan hanya orang Arab seharusnya. Karena sesungguhnya itu ayat Al-Quran. Kalau kalian itu diberi penghormatan dengan makanan, dengan hadiah, dengan perkataan pujian, maka balaslah yang sama atau yang lebih besar. Makanya kalau dulu di Jawa, entah kalau di tempat lain ya. Di tempat saya itu kalau dulu ono bancaan. Yang saya ingat itu, saya waktu kecil itu kan bawa rantang itu loh, disuruh ibu saya bawa rantang. Ngerti rantang ya? Rantang itu untuk makanane, untuk sayurane, terus ono nasinya, sayuran, lauknya, terus yang siji mungkin snack kan gitu, papat kayak. Nah, dibawa ke tetangga gitu kan. Begitu juga tetangga akan ngasih seperti itu juga ke kami. Tuker-tukeran itu. Makana asyiri asakoti. Nah, tadi Ibrahim At-Taimi, terus kemudian Sufyan As-Sauri, Al-Junaid Al-Baghdadi, ini tuh ulama-ulama besar yang sangat terkenal. Hari-hari ini pun karya-karyanya masih dipakai semuanya. Itu keadaan mereka kalau menerima maupun menolak hadiah seperti itu. Ya intinya bagaimana dirinya mereka sendiri sebagai pribadi dan orang-orang yang berinteraksi dengan beliau itu selamat kabeh karepe ngoten gitu. Dirinya selamat, orang-orang yang berinteraksi juga selamat. Itu sampai detail cara memikirnya. Kok nek tak terima, kok dhek kok ketoke kok apa kelihatannya kok menyesal telah ngasih ngono. Tak tolak wae dhisik. Atau lagi nek tak kasih terus cerita-cerita nanti ya tak tolak sih. Itu mereka orang-orang hebat seperti itu. Selanjutnya ini kisah tentang Siri Asakoti. Wakana Asiri Asakoti yuwasilu ila Ahmad bin Hanbal. Siri Asakoti itu menyampaikan kepada Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, menyampaikan asyai'a, sesuatu dari hadiah atau pemberian. Fayaruddahu, maka menolaklah Ahmad bin Hanbal akan pemberian dari Siri Asakoti. Tahu pemberiannya ditolak. Faqala lahu Siri, maka berkatalah Siri Asakoti ini kepada Ahmad bin Hanbal yang menolak hadiah tadi. Ya Ahmad, wahai Ahmad, ihdar afatar roti. Takutlah engkau kepada bahayanya menolak. Ya, pada ulama itu. Pada ulama ditolak itu. Takutlah engkau terhadap bahayanya menolak hadiah. Fa'innaha, karena sesungguhnya menolak hadiah itu asyaddu, lebih besar min afatil akhdi, daripada bahayanya menerima. Itu. Siri Asakoti bilang seperti itu. Faqala Ahmad, maka Ahmad bin Hanbal kemudian menjawab, mangsuli, aid alayya makul,
makulta. A'id alayya, ulangilah untukku apa yang telah engkau katakan. A'id alayya makulta. Fa'adahu, maka mengulanglah Ahmad bin Hambal dari perkataan yang diminta oleh Syirri As-Sakoti. Faqala lahu Ahmad, maka kemudian Ahmad bin Hambal berkomentar lagi. Ma radattu alaika illa wa indi qutun syahrin. Ma radattu, aku itu tidak menolak atau mengembalikan alaika untukmu illa wa indi, kecuali di sisiku qutu syahrin, sudah tersedia makanan sebulan. Ahmad bin Hambal ngoten iki. DKI hadiah aku nolak, alasannya karena sebulan ini makanan saya sudah cukup. Kalau orang sekarang kan nek aku wis cukup ya anakku cukup. Engko putuku cukup gitu. Nek Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu itu sebulan punya makanan diperkirakan cukup dalam sebulan, ya dia dikasih hadiah aja tidak mau itu Ahmad bin Hambal. Kita jauh sekali toh, itu Imam Mujtahid. Imam Mujtahid kita itu kan orang-orang yang muqallid atau muttabi. Paling tinggi itu. Bulan tanggi yang mutabi itu. Muqallid itu ya mau obrung grubyung. Pokoknya rono ini ya wis pokoknya melu itu. Ya pokok melu-melu, pokoknya melu. Ngono iku. Kalau mutabi itu tahu dalilnya. Dalilnya. Mengapa kok melu? Iya, dalilnya ini seperti ini. Saya juga cocok dengan mengikuti yang ini. Jadi tahu dalilnya. Mengapa kok Al-Fatihah membaca di dalam sholat itu Anda memilih dengan menjaharkan bismillahnya sekalian? Karena saya mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begini-gini alasannya. Saya lebih mantap daripada yang lain. Itu muttabi. Nah, kita kan berarti jauh dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, dari Ahmad bin Hambal radhiyallahu an. Jauh sekali. Kok jauh sekali wis begini aja popularitas. Beliau belum punya Instagram. Tetapi followernya saya sampai saiki wis berapa ratus tahun. Followernya itu jutaan. Indonesia itu kira-kira dengan penduduk 230 juta. Penduduk muslimnya berapa? 87%. Buahnya kan dengan penganut Imam Madhab itu kan artinya followernya akeh. Tapi kalau belajar nggih Pak, belajar piye? Belajar kayak Ahmad bin Hambal maupun Asyiri As-Sakoti nggih boleh. Karena kan memang harapannya seperti itu. Kita mengetahui pelajaran-pelajaran ini ya kita mau meneladani, mau meniru hal-hal baik yang beliau-beliau lakukan. Fa ahbishu, maka tahanlah hadiah yang akan aku kasih kepadaku tadi. Tahanlah dulu hadiah yang mau engkau kasihkan kepadaku karena aku suatu bulan ini sudah cukup gitu kan. Fahbishu li indaka. Fa idza kana ba'du syahrin, dan tatkala nanti sesudah 1 bulan, fa'angfidhu ilayya, maka teruskanlah hadiah itu, bawalah hadiah itu ke saya. Ngoten jawabannya. Titik nggih. Wa alal jumlah, dan secara umum, secara prinsip, secara pokok umum, fala yang bagi ayakhudha illa min yati zahidi.
Fala yang bagi maka tidak pantas seorang murid yang mutajarid, ulama yang mutajarid, ayat huda untuk mengambil atau menerima hadiah illa min yadi zahidin kecuali dari tangannya orang yang zuhud. Arifin tur arif. Fabidzalika yaslamu minal afat. Dengan seperti itu hanya menerima dari tangannya orang yang zuhud maupun orang yang arif. Yaslamu minal afat, maka selamatlah dia dari bahaya-bahaya. Wayukfa dan dicukupi minjami ilmaunat dari biaya-biaya, dari semua biaya. Susah ya. Sing ngekei wong arif tok wong. Ya berarti ini memang antara orang arif wae. Padha ngerti nih wali padha karo wali nih. Enggak nerima pemberian kecuali dari wali sesama wali. Ya lagi-lagi saya ingatkan, ini kelasnya pun mereka ya. Semacam Syiri Asakoti, Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya kita meneladani tapi ojo langsung total. Langsung total bingung ya, men. Sing sampean bales iku ya bingung. Sampean ngomong ngono iku bingung ya. Iki ngomong apa meneh. Waqala Abu Bakar At-Taqqaq. Abu Bakar At-Taqqaq berkata, "Mundu arba'ina sanatan." Selama sejak 40 tahun ashabu haula saya bergaul dengan orang-orang yang al-mutajarrid. Saya itu 40 tahun bergaul dengan atau ashab itu juga bisa dimaknai nyantri. Ini bisa dua-duanya, bisa nyantri, bisa sahabatnya. Tapi yang pas mungkin nyantri. Nyantri 40 tahun kepada mereka-mereka yang sebagaimana Al-Baghdadi tadi, Al-Junaid Al-Baghdadi, Asyiri As-Sakoti maupun Ibrahim At-Taimi. Beliau ini Abu Bakar At-Taqqaq bergaul dengan mereka 40 tahun. Famaro itu beliau bercerita begini. Famaro itu dan saya tidak melihat Rifkon. Rifkon itu Rafiq. Rafiq itu dari Rifkon. Yaitu saya tidak melihat kasih sayang apa saling mengasihi di ashabina di antara para santri kami. Illa min ba'di ba'din. Saya tidak melihat melas asih bagi para teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Illa min ba'di ba'din kecuali di antara mereka sendiri. Jadi sama ashab ini saling menyayangi. Tapi kalau ashab ini menyayangi yang sampai raket, Rafiq itu yang sampai erat itu kepada selain di antara mereka sendiri itu tidak dilakukan. Berarti corok klub zaman saiki itu klub eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu. Au mimman yuhibbuhum atau tidak menyayangi atau tidak terakat dari orang-orang yang mencintai mereka. Waman lam tashabbu dan kepada orang-orang dan dari orang-orang yang tidak mensahabati mereka. Waman lam tashabhu ataqwa wal waroi. Oh, maksudnya tidak menerima kecuali dari orang-orang yang mensahabati takwa dan wirai fi hadal amri di dalam perkara ini.
Jadi mereka itu mau menerima hadiah, mau ngasih hadiah, itu antara sesama mereka sendiri itu. Mereka-mereka yang sudah menyandang gelar takwa, orang yang bertakwa maupun yang wirai. Akalal harama aswirfa. Maka kalau tidak menjaga diri seperti itu tadi, maka orang atau murid maupun mutajarid tadi itu bisa terjebak kepada akalal haram, makan barang haram, aswirfa yang murni. Wa in arada ayyas ala amsalaha ula, dan apabila murid mutajarid ayas ala untuk meminta amsalaha ulai serupa itu fal yaf'al, hendaknya dia melakukannya. Qala Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu an. Ini kisahnya Abu Thalib Al-Maki. Ini orang-orang besar semua. Kenal ulama-ulama besar, bahkan dikenal wali-wali Allah. Nah, terkait hal ini tadi, Abu Thalib Al-Maki juga mempunyai pendapat, mempunyai kisah malah. Abu Thalib Al-Maki itu berkata, karena ada seorang Bishr bin Haris yang namanya Bishr bin Haris kan, radhiyallahu taala an. Layak balu minan nasai'an, yang tidak menerima dari manusia apapun, tidak mau menerima pemberian hadiah apapun. Maka ba'dhum yakul, dan sebagian temannya dari wakana ba'dhum yakul, dan sebagian manusia itu kemudian berkata, uhibbu an a'lama min aina yakulu. Tadi kok ono cerita yang namanya Bishr bin Haris itu tidak menerima sedikit pun dari manusia. Beliaunya juga orang yang mutajarid, artinya bukan orang yang bekerja. Kerja ora, nompo ya ora. Tapi membuat penasaran. Lah terus madangi selama ini dari mana? Nah kita kerja mboten dikasih uang juga enggak. Nah, beliau dapat dari mana? Anak adri min aina yakul. Loh, ini ada santrinya, santri beliau yang berkata, aku ngerti. Saya mengerti dari mana beliau itu makan. Karena lahu sodikun akilun. Dia mempunyai seseorang karib, sodik, akilun yang juga berakal. Akal di sini itu maksudnya akal sing bener. Akal sing bener itu adalah akal yang sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Maksudnya ngoten. Akil itu berakal. Kalau kita sudah yakin bahwa di depan itu ada perampok, sementara kita juga perampoknya ono sak truk, gampangan ini kita sendirian, bawa pisau aja enggak. Menghindar apa terus? Menghindar. Gitu? Menghindar. Beberapa puluh tahun lagi mati enggak kita? Mati. Nampak persiapan? Ya harusnya ibadah yang baik, mengenal Allah, berzikir dan seterusnya yang baik-baik itu. Itu orang berakal. Karena tahu di depannya itu ada kematian. Sama kita tahu di depan kita ada preman sak truk. Hindar aja lah. Ngono supporter supporter belajar aja sementing ngalih lah daripada cari. Karena apa? Itu baru kemungkinan loh, belum tentu loh apa supporternya kan
akan nyerang kan gitu. Nah, mati itu wis mesti, neraka surga itu ya wis mesti ono. Nah, gitu. Gampangan. Itu sodikun akilun itu orang yang seperti itu. Kalau ada temannya salah, ya diperingatkan. Itu sodikun. Yakni nadhirahu fil akli waddin. Nah, ini jelaskan. Yakni yang dimaksud sodikun akilun itu adalah nadhirahu fil akli waddin itu serupa, sebanding di dalam akal dan agama. Maksudnya mereka itu ya podo-podo pintere gitu. Di anna ba'dahum kana la yaqbalu illa min nudora nudoro angel ya. An-nudoro. Dan sebagian di antara orang-orang yang mutajarrid, yang tidak bekerja, yang di antara orang-orang yang sudah tinggi itu layak balu ila minan nudoro, tidak akan menerima kecuali dari orang-orang yang mempunyai akal, otak, logika yang baik. Walayak balu minal ittiba, dan beliau tidak menerima dari orang yang ikut-ikutan saja. Zaman seperti ini ku informasi rada bahaya loh Pak. Karena setiap orang itu bisa mempublikasikan pendapatnya dengan leluasa karena ada internet. Maka pengaruh-pengaruh itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Berikutnya wahada sodik al-akil alati kana yakumu bi kifayatihi. Masih banyak. Insyaallah besok kita kita lanjut sedikit ya. Wahada sodik al-akil. As-sodik al-akil alladzi kana yakumu bi kifayatihi. As-sodik al-akil di sini yang dimaksud adalah orang yang telah menegakkan dengan kecukupannya. Walam yakun yudhiru amrohu, dan tidak mengumumkan perkaranya. Wala yaltaki ma'ahu, dan dia tidak bertemu beserta Syekh siapa tadi itu? Bishr al-Harisi. Tidak bertemu asyiri kepada Syiri As-Sakoti bin Mughallis As-Sakoti radhiyallahu anhu. Nah, Syekh Bishr ini nggak pernah ketemu dengan Syekh Syiri As-Sakoti. Tetapi Syekh Bishr itu pernah berkata begini. Mas'altu ahadan qattun. Saya tidak pernah meminta kepada seorang pun sama sekali. Meminta syai'an minat dunia, sesuatu dari dunia. Illa syariyan as-Sakoti, kecuali kepada Syiri as-Sakoti. Li'annahu, karena sesungguhnya Syiri as-Sakoti qad sahha indi, telah sah menurutku. Apa yang sah? Zuhudnya Syiri as-Sakoti fit dunya, kepada dunia. Fahuwa yafruhu bi khuruji syai'. Syiri as-Sakoti itu senang bi khuruji syai', dengan keluarnya dari harta bendanya, menjadi dari tangannya.
Wa yatabarramu. Wa yatabarramu dan bergejolak hatinya. Bibaqaihi sebab tetapnya harta indahu di sisinya. Kita kebalikannya toh. Kita akan susah. Hati kita bergetar saat betul-betul nggak punya uang. Kan begitu. Kalau Siri Asakoti ini sebaliknya. Beliau itu senang kalau duitnya keluar. Sementara dia nggak senang kalau uang itu masih ada saja di depan. Kita kebalikannya. Ya itu adalah sebuah langkah-langkah atau upaya atau ikhtiar agar tetap berjalan di jalan Allah yang sebaik-baiknya. Itu maksudnya kan begitu. Fa aku nungkot a'antuhu ala ma yuhib. Maka aku sungguh membantunya ala ma yuhib kepada apa yang dia senangi. Jadi ini ngerasani, jadi muridnya lah. Ibaratnya itu ngerasani Siri As-Sakoti. Tapi ya semua orang-orang besar ini, termasuk Bishr Siri As-Sakoti. Wa kana Sirri radhiyallahu an yuwajjihu ila Ahmad bin Hambal hajatahu. Malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan insya Allah kita lanjut. Wa kana Sirri radhiyallahu an yuwajjihu ila Ahmad bin Hambal fi hajatihi. Insya Allah minggu depan. Hari ini kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma'alamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum